Halo semuanya, perkenalkan saya Danelia Julianti Situmorang. Saya salah seorang CPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dan ditempatkan di unit kerja BBPLK Medan. Saat ini saya sedang mengikuti laser CPNS atau pelatihan dasar, dan di kesempatan ini kami ditugaskan untuk membuat video tentang pelayanan publik yang merupakan bagian dari agenda 3, yaitu peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Apa sih itu pelayanan publik? Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun pada saat ini, definisi yang dirujuk adalah yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apa aja yang menjadi unsur penting dalam pelayanan publik? Ternyata ada 3, yaitu 1. Pelaku layanan. Contoh yang menjadi pelaku layanan adalah organisasi penyelenggara pelayanan. Bisa itu instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Yang kedua adalah penerima layanan. Contohnya adalah orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah hasil layanan. Hasil layanan ini menunjuk kepada kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh pelanggan. Sebenarnya bagaimana pelayanan publik yang baik? Ternyata pelayanan publik yang baik itu harus terdapat 9 prinsip-prinsip. Prinsipnya itu adalah 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Non-diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, dan yang ke-9 adalah berkeadilan. ASN sebagai pelayan publik. Seperti yang kita ketahui, ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai ASN, tentu kita akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itulah diperlukan kesadaran dari seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia yang berimplikasi pada perbaikan birokrasi. Nah, di sini kita akan bahas pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Kenapa sih diperlukan pola pikir ASN sebagai pelayan publik? Sebagai ASN, kita harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, yaitu dengan cara yang paling minimal, yaitu melalui tindakan-tindakan atau perilaku kita sebagai seorang ASN. Kenapa? Karena attitude is everything. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja. Dan yang paling utama nih adalah kebanggaan atas pekerjaan kita. Sikap kita dapat menggambarkan instansi atau organisasi tempat kita bekerja. Kita adalah perwakilan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Ada 4 hal pokok yang harus dipahami ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama itu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.
Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Itulah sebabnya kita diharapkan sebagai ASN untuk memposisikan diri dengan tepat ketika berhadapan dengan warga yang membutuhkan pelayanan publik. Mulai saat ini kita diharapkan paham bahwa warga negara yang membutuhkan pelayanan publik perlu kita layani dengan baik, karena ternyata mereka adalah yang membayar pajak, yang membiayai kegiatan pelayanan publik, dan mereka adalah Tuhan kita karena mereka yang menyediakan semua fasilitas kerja dan gaji yang kita terima setiap bulannya. Di dalam pelayanan publik ternyata dibutuhkan etiket, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Sekarang di sini kita bedakan etika dan etiket. Etika itu adalah adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sementara etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Tetapi etika dan etiket ini sangat berkaitan, dan ini akan mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah seperti sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Contoh perilaku pelayanan prima yang dapat kita lakukan dalam pelayanan publik, terutama ini berkaitan dengan etiket. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Kedua, bersikap ramah kepada semua pelanggan yang membutuhkan pelayanan publik kita. Yang ketiga, kita harus cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengarkan dengan sabar dan aktif. Yang kelima, kita harus berpenampilan yang rapi, bukan mewah atau harus mahal ya, tapi rapi, enak dilihat. Yang keenam, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, kita usahakan untuk mengingat nama pelanggan. Jadi ketika mereka kembali untuk menerima pelayanan publik dari kita, dan kita langsung mengingat nama pelanggan tersebut, mereka akan senang, merasa puas, dan merasa bahagia dilayani oleh kita. Kemudian, kita memperlakukan pelanggan dengan baik, dan yang terpenting adalah prinsip tender loving care. Artinya, kita memperlakukan orang lain atau pelanggan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Demikian video tentang poin-poin penting tentang pelayanan publik. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini, dalam materi ini dapat kita terapkan dalam fungsi dan jabatan kita sebagai ASN. Terima kasih.